Dinasti-dinasti kecil muncul akibat dari sistem monarki yang diciptakan Muawiyah pada awal pemerintahan Bani Umayyah dan berlanjut hingga Bani Abbasiyah. Runtuhnya kedaulatan Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kekuasaan yang terpecah belah dalam bagian-bagian kecil dan dinasti-dinasti kecil di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya dinasti kecil di Baghdad adalah dominasi fanatisme, yaitu bangkitnya dinasti akibat dominasi fanatisme, gerakan Syu'ubiyah yang berlangsung dengan lancar hanya dalam 3 abad pertama pemerintahannya. Yang kedua, keinginan memperoleh kebebasan. Banyaknya wilayah-wilayah pinggiran yang terlepas dari pemerintahan Bani Abbasiyah memicu munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal dengan tujuan diperolehnya kemerdekaan suatu wilayah secara penuh. Dan yang ketiga adalah perebutan kekuasaan. Wilayah kekuasaan Daulat Abbasiyah sangat luas, tetapi komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangatlah rendah. Dinasti kecil pertama yaitu dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh Idris bin Abdullah bin Hasan di wilayah Maghrib Aqsa. Ia berasal dari keturunan Al-Husain dan menganut mazhab Zaidiyah. Setelah selamat dari tragedi Perang Fuh, Idris melarikan diri ke Maghrib dan mendapat dukungan dari kepala suku Barbar, Ishaq bin Mahmud. Meski berbeda mazhab, tahun 172 Hijriah, Idris resmi dibayat sebagai pemimpin. Ia membangun kota Fas sebagai ibu kota dan membentuk angkatan bersenjata dari berbagai suku Barbar. Keberhasilannya menaklukkan Tlemcen membuat wilayah Maghrib stabil. Namun Idris akhirnya dibunuh dalam makar yang didalangi Khalifah Harun ar-Rasyid. Putranya Idris II lahir setelah kematian Idris dan naik tahta di usia 6 tahun. Di masa dewasanya, ia membawa Fes mencapai kejayaan sebagai pusat ilmu dan kebudayaan Islam. Namun pada masa Yahya bin Muhammad bin Idris, daulah mulai melemah karena favoritisme kepada Arab, memicunya konflik etnis dengan Barbar dan lahirnya sistem feodal. Akhirnya Daulah Idrisiyah runtuh pada tahun 375 Hijriah oleh serangan dinasti Fatimiyah. Meski demikian, keturunan Idris masih memiliki posisi sosial tinggi di Maghrib. Peninggalan penting Daulah Idrisiyah sebagai Arabisasi Maghrib lewat migrasi 500 keluarga Arab, lalu penumpasan aliran Khawarij, dan pendirian Masjid Qarawiyah pada tahun 243 Hijriah oleh Fatimah Al-Fihri yang menjadi universitas Islam pertama di dunia. Kedua, ada dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah berdiri pada tahun 800 Masehi di Ifriqiya, yang sekarang dikenal sebagai Tunisia, Algeria Timur, dan Tripolitania. Didirikan oleh Ibrahim bin Al-Aghlab, seorang komandan Arab dari suku Bani Tamim, yang diangkat sebagai emir turun-temurun Ifriqiya oleh Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Puncak kekuasaan Aghlabiyah pada abad ke-9 Masehi, dinasti Aghlabiyah mencapai puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Ibrahim II bin Ahmad 875 sampai 902 Masehi. Ia memindahkan kediamannya ke kota Istana Baru, Rokoda, dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Italia Selatan dan Sisilia. Dinasti Aghlabiyah juga mengembangkan ekonomi dan budaya dengan perdagangan Trans-Sahara dan pembangunan masjid-masjid Mekah. Kemunduran dinasti Aghlabiyah dimulai pada akhir abad ke-9 Masehi dengan beberapa faktor yang berkontribusi pada kejatuhannya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu pemberontakan suku Berber. Suku Berber yang merupakan penduduk asli Afrika Utara mulai memberontak terhadap pemerintahan Aghlabiyah. Mereka merasa tidak puas dengan perlakuan yang tidak adil dan pajak yang tinggi. Dan yang kedua ada konflik internal. Dinasti Aghlabiyah juga mengalami konflik internal dengan beberapa anggota keluarga yang berebut kekuasaan. Hal ini melemahkan pemerintahan dan membuat mereka lebih rentan terhadap serangan dari luar. Dan yang terakhir ada faktor eksternal.
Yang pertama, serangan Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah di Mesir yang dipimpin oleh Ahmad bin Tulun mulai melancarkan serangan terhadap dinasti Aghlabiyah. Mereka berhasil merebut beberapa wilayah penting, termasuk kota Tripoli. Yang kedua ada munculnya kekhalifahan Fatimiyah. Kekhalifahan Fatimiyah yang dipimpin oleh Abu Abdullah al-Syi'i mulai muncul sebagai kekuatan baru di Afrika Utara. Mereka berhasil merekrut dukungan dari suku Berber dan melancarkan serangan terhadap dinasti Aghlabiyah. Kemunduran dinasti Aghlabiyah merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Mereka gagal mengatasi konflik internal dan menghadapi serangan dari luar, yang akhirnya menyebabkan kejatuhan mereka. Dan yang kedua ada dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun, dan pada mulanya Ahmad bin Tulun diutus dari Baghdad ke Mesir pada 686 Masehi sebagai wakil gubernur. Pada 873 Masehi, ia melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbas dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga Syam, termasuk Damaskus, Homs, Aleppo, dan Antioquia. Ia membangun armada laut dan pangkalan di Akka untuk memperkuat kontrol atas wilayah tersebut. Sejak merdeka, ia tak lagi mengirim upeti ke Baghdad dan memanfaatkan kekayaan Mesir untuk membangun negeri. Ahmad bin Tulun membangun ibu kota Kotai, rumah sakit pertama di Mesir, dan Masjid Jami' Ibnu Tulun yang dihiasi ukiran ayat Al-Quran. Ia memperbaiki sungai Nil, memperluas irigasi, dan mengembangkan industri. Fasilitas umum ditingkatkan dan layanan medis gratis disediakan. Ia wafat pada 904 Masehi, dikenang sebagai pemimpin dermawan dan religius. Putranya, Gumarawayh, naik tahta pada usia 20 tahun dan berhasil mempertahankan kekuasaan dinasti Tuluniyah atas Mesir dan Syam dari serangan Bani Abbas. Ia memperkuat kekuasaan dengan membangun istana Megah dan menandai kebutuhan rakyat serta tentara. Namun, setelah wafat pada 895 Masehi, dinasti mengalami kemunduran akibat konflik internal. Para penerusnya lemah sehingga akhirnya dinasti Tuluniyah runtuh pada 905 Masehi setelah pasukan Abbasiyah merebut Mesir. Dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah muncul di masa melemahnya kekhalifahan Abbasiyah. Dimulai sejak masa Khalifah Al-Mu'tamid, keluarga Hamdaniyah penganut Syiah. Awalnya memberontak namun gagal. Baru pada masa Khalifah Al-Muqtadir, Abdullah bin Hamdun mendapat kepercayaan sebagai gubernur Mosul karena jasadnya menumpas Koromitah. Ia mendirikan dinasti independen di Mosul. Putranya Hasan bin Abdullah Nasirudaulah dan Ali Hamdan Saifuddaulah menjadi tokoh penting. Pada 944 Masehi, Saifuddaulah menaklukkan Aleppo dan memisahkan kekuasaannya dari Mosul, sehingga dinasti terbagi jadi dua, cabang Mosul dan Aleppo. Di Mosul, kekuasaan berlanjut hingga Abu Taklib 969 sampai 981 Masehi. Namun ia dikalahkan oleh Buyid Amiruddaulah dan melahirkan diri ke Fatimiyah. Mosul kemudian dikuasai oleh suku Uqailid. Di Aleppo, Saifuddaulah berhasil memperluas wilayah dan mempertahankannya dari serangan Bizantium. Namun penggantinya seperti Saiduddaulah, Said Ali II, dan Syarif II lemah hingga wilayah mereka jatuh ke tangan Bizantium dan akhirnya direbut oleh dinasti Fatimiyah pada 1003 Masehi. Prestasi penting dinasti Hamdaniyah yaitu yang pertama, menaklukkan dan mempertahankan Suriah hingga 1003 Masehi. Yang kedua, menjadi benteng pertahanan Islam dari serangan Romawi Bizantium. Yang ketiga, munculnya ilmuwan besar seperti Abu Faraj al-Isfahani, Al-Farabi, dan penyair Al-Mutanabbi.